Selamat datang, jiwa-jiwa terpilih yang telah dipanggil untuk menempuh perjalanan yang lebih dalam, perjalanan menuju pemahaman yang melampaui batas-batas dunia yang tampak. Jika Anda merasa ada sesuatu yang lebih besar yang menarik hati dan pikiran Anda, maka inilah saatnya untuk mendengarkan panggilan itu. Panggilan untuk menggali kebenaran yang lebih tinggi, untuk menyelami kedamaian yang lebih dalam, dan untuk menyadari bahwa Anda sudah memiliki segala yang Anda cari di dalam diri Anda. Saat ini Anda sedang berada di titik pertemuan antara dunia fisik dan dunia batin. Ini adalah momen yang luar biasa dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah hadir di sini, yang telah mendukung channel ini. Terima kasih telah berlangganan, memberikan komentar, dan menyukai video ini. Tanpa dukungan Anda, perjalanan spiritual ini tidak akan terasa begitu berarti. Saya mengajak Anda untuk terus menonton hingga akhir. Di akhir perjalanan ini, Anda akan menemukan pemahaman yang lebih dalam, wawasan yang membuka cakrawala baru, dan kedamaian yang melampaui segala kecemasan. Setiap detik yang Anda luangkan di sini bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari perjalanan jiwa Anda yang lebih besar. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, berikan like dan komentar jika Anda merasa video ini membawa manfaat, dan ajak orang lain untuk ikut serta dalam perjalanan ini. Bersama-sama, kita akan membahas hal-hal yang melampaui batas keberadaan kita, agar kita semua bisa menyadari kebenaran yang lebih tinggi. Mari kita mulai perjalanan ini dengan penuh rasa syukur, karena perjalanan menuju kebenaran sejati adalah milik jiwa-jiwa terpilih seperti Anda. Setiap orang pada suatu titik dalam hidupnya merasakan sebuah dorongan yang tak dapat dijelaskan. Sebuah rasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar daripada apa yang terlihat di permukaan. Panggilan jiwa, sebagaimana sering disebut, bukanlah sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Ia perlahan muncul, seperti matahari yang mulai terbit, membawa kehangatan dan cahaya ke dunia yang sebelumnya gelap dan sepi. Namun panggilan ini tidak selalu hadir dengan jelas. Kadang ia datang sebagai perasaan gelisah yang samar, sebuah pertanyaan dalam hati yang terus bergema. Apakah ini semua apa yang sebenarnya aku cari dalam hidup? Kadang panggilan itu datang melalui peristiwa besar, seperti kehilangan orang yang dicintai, kegagalan besar, atau bahkan momen keheningan yang tak terduga. Bayangkan seorang pelancong yang telah lama tersesat di hutan lebat, berjalan tanpa tujuan, hanya mengikuti jalan yang tampak di depannya. Hingga suatu hari ia mendengar suara lembut di kejauhan, sebuah suara yang memanggilnya menuju arah yang berbeda, arah yang belum pernah ia lalui. Meskipun suara itu terasa asing, ada sesuatu yang menarik dan menenangkan. Ia tahu bahwa ia harus mengikuti suara itu, meskipun jalannya tampak tidak jelas. Panggilan jiwa adalah seperti itu. Ia adalah undangan untuk kembali ke rumah sejati kita, ke esensi keberadaan kita yang melampaui dunia fisik. Namun menjawab panggilan ini bukanlah tugas yang mudah. Kita seringkali dihadapkan pada rasa takut, ketidakpastian, dan bahkan keraguan. Apakah kita benar-benar siap untuk meninggalkan kenyamanan yang kita kenal demi mengejar sesuatu yang tidak pasti? Pada tahap awal perjalanan, banyak dari kita merasa sendirian. Dunia di sekitar kita mungkin tidak memahami kebutuhan mendalam ini untuk mencari sesuatu yang lebih besar. Mengapa kamu tidak puas dengan apa yang kamu miliki? Mungkin adalah pertanyaan yang sering kita dengar. Namun pencarian spiritual bukanlah tentang ketidakpuasan. Ia adalah tentang keinginan untuk menemukan kebenaran yang melampaui semua batas. Panggilan jiwa juga sering kali membawa kita pada momen refleksi yang mendalam. Kita mulai memandang hidup kita dengan cara yang berbeda, mempertanyakan pilihan-pilihan kita, dan merenungkan hubungan kita dengan dunia di sekitar kita. Pada saat ini banyak yang mulai menyadari bahwa mereka telah menjalani hidup berdasarkan harapan orang lain, tanpa benar-benar mendengarkan suara hati mereka sendiri. Tetapi apa yang terjadi ketika kita mulai mendengarkan? Sesuatu yang luar biasa mulai terbuka. Seperti benih yang mulai berkecambah, jiwa kita mulai tumbuh, mencari cahaya, dan menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Perjalanan ini bukanlah perjalanan yang mudah, tetapi ia adalah perjalanan yang penuh makna.
Setelah menjawab panggilan jiwa, langkah berikutnya adalah menghadapi batasan-batasan yang menahan kita. Apa yang membentuk persepsi kita tentang dunia dan mengapa kita sering merasa terjebak di dalamnya? Mari kita mulai dengan tubuh fisik kita. Kita seringkali mengidentifikasi diri kita dengan tubuh ini, warna kulit, tinggi badan, bentuk wajah. Ketika kita bercermin, kita berkata, "Inilah aku." Namun, apakah benar demikian? Tubuh adalah alat yang luar biasa, memungkinkan kita merasakan, mencintai, dan menciptakan. Tetapi tubuh juga memiliki batasannya. Ia menua, ia sakit, dan pada akhirnya ia akan berhenti berfungsi. Ketika kita terlalu terikat pada identitas fisik ini, kita melupakan kenyataan bahwa keberadaan kita jauh melampaui tubuh kita. Kemudian ada pikiran. Pikiran adalah seperti pedang bermata dua. Ia dapat menjadi sekutu kita, tetapi juga musuh terbesar kita. Pikiran menciptakan cerita tentang siapa kita, apa yang kita mampu lakukan, dan apa yang kita tidak mampu. Kadang cerita ini memberdayakan kita, tetapi seringkali cerita ini membatasi kita. Kita berkata pada diri sendiri, "Aku tidak cukup baik, aku tidak bisa melakukannya, atau ini bukan untukku." Tetapi dari mana keyakinan ini berasal? Sebagian besar berasal dari pengalaman masa lalu, dari kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang di sekitar kita, dan dari sistem kepercayaan yang telah kita serap tanpa pertanyaan. Namun batasan terbesar seringkali terletak di dalam hati kita, di emosi kita. Ketakutan, misalnya, adalah salah satu penghalang paling kuat dalam perjalanan spiritual. Ketakutan akan kegagalan, ketakutan akan penolakan, bahkan ketakutan akan perubahan. Tetapi apa sebenarnya ketakutan? Jika kita melihat lebih dekat, kita akan menemukan bahwa ketakutan hanyalah bayangan, ilusi yang diciptakan oleh pikiran untuk melindungi kita dari hal yang tidak diketahui. Selain itu, ada batasan yang lebih halus, sistem kepercayaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kita dibesarkan dengan nilai-nilai tertentu, diajarkan untuk memandang dunia dengan cara tertentu. Tetapi apakah keyakinan ini benar-benar milik kita? Atau apakah mereka hanya cerminan dari masyarakat kita? Mengenali batasan-batasan ini adalah langkah pertama untuk melampaui mereka. Ketika kita mulai melihat bahwa batasan ini tidaklah permanen, bahwa mereka hanyalah konstruksi, kita mulai membuka diri pada kemungkinan yang tak terbatas. Bayangkan seekor burung yang tumbuh di dalam sangkar. Selama bertahun-tahun, ia percaya bahwa sangkar itu adalah seluruh dunia. Tetapi suatu hari, pintu sangkar itu terbuka, dan burung itu menyadari bahwa ada langit luas di luar sana, menunggu untuk dijelajahi. Demikianlah kita, ketika kita mulai melampaui batas keberadaan kita. Pada titik ini, kita menyadari bahwa keberadaan sejati kita tidak terikat oleh tubuh, pikiran, atau emosi. Kita adalah kesadaran yang luas, bagian dari keseluruhan yang lebih besar. Kita adalah percikan kecil dari sang sumber, selalu terhubung dengan sesuatu yang tak terbatas. Waktu, sebuah konsep yang kita anggap sebagai sesuatu yang pasti, seringkali menjadi bagian integral dari pengalaman hidup kita. Ia mengatur segalanya. Jadwal kita, musim yang datang dan pergi, siklus kehidupan dan kematian. Namun apa sebenarnya waktu itu? Apakah waktu adalah sesuatu yang nyata, atau sekadar ilusi yang kita ciptakan untuk membuat dunia ini terasa teratur dan terstruktur? Secara fisik, waktu adalah ukuran perubahan. Jam, menit, dan detik adalah alat untuk mengukur gerakan dan pergeseran dalam dunia materi. Tetapi jika kita melangkah lebih dalam dan menyelami dimensi yang lebih dalam dari eksistensi kita mulai melihat bahwa waktu bukanlah hal yang kita bayangkan. Waktu bukanlah sekadar urutan peristiwa yang linear, seperti yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Dalam dimensi yang lebih tinggi, waktu itu elastis. Ia tidak selalu mengikuti garis lurus yang kita pikirkan. Bayangkan sebuah sungai yang mengalir, di mana setiap tetes air menggambarkan detik yang berlalu. Di permukaan sungai, air tampak bergerak dengan cepat. Kita dapat melihatnya mengalir dari hulu ke hilir, berurutan, linear. Namun jika kita menyelam ke dalam sungai itu, kita menyadari bahwa air itu sendiri
tidak terbatas oleh waktu. Ia ada dalam keadaan yang berbeda, berinteraksi dengan batu, tanah, dan dunia di sekitarnya dalam cara yang jauh melampaui pemahaman kita tentang waktu. Demikian pula kehidupan kita sering kali terasa terikat oleh waktu, seolah-olah kita terpaksa mengikuti ritme yang ditentukan oleh jam biologis dan mekanisme sosial. Namun jika kita melepaskan diri dari ilusi ini, kita mulai menyadari bahwa kehidupan tidak terbatas oleh sekadar jam dan kalender. Waktu dalam esensinya adalah ciptaan pikiran kita. Suatu cara untuk mengorganisasi pengalaman dan peristiwa dalam bentuk yang dapat kita pahami. Sebagai contoh, ketika kita merenung tentang kenangan masa lalu atau membayangkan masa depan, kita menyadari bahwa kita berhubungan dengan waktu bukan secara langsung, tetapi melalui pikiran dan perasaan kita. Masa lalu adalah kenangan yang hidup dalam pikiran kita, masa depan adalah harapan atau ketakutan yang belum terwujud. Dan yang kita miliki sebenarnya hanyalah sekarang, momen ini yang menghubungkan semua hal. Namun, meskipun kita tahu bahwa waktu itu relatif, kita tetap terikat pada ilusi waktu dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena sebagai makhluk fisik, kita perlu merasakan adanya alur dan keteraturan untuk menjalani hidup. Tetapi di balik semua rutinitas itu, kita harus ingat bahwa waktu hanyalah lapisan yang menutupi kebenaran yang lebih besar. Keberadaan kita, kesadaran kita, tidak dibatasi oleh waktu. Di luar persepsi manusia tentang waktu, kita menemukan bahwa segala sesuatu ada dalam keadaan abadi, selalu ada dalam sekarang. Dengan memahami bahwa waktu itu bersifat relatif dan bukan sekadar sesuatu yang terukur, kita mulai melepaskan kecemasan dan ketakutan yang datang dengan berlarut-larutnya jam, detik, dan jadwal kita. Kita mulai melihat bahwa kehidupan, seperti sungai yang mengalir, bukanlah tentang bergegas mencapai ujung, tetapi tentang menyelami kedalaman aliran itu sendiri. Waktu, seperti segala hal lainnya, adalah sebuah pengalaman yang datang dan pergi, tetapi esensi kita tetap abadi. Kesadaran sesuatu yang kita anggap sebagai inti dari siapa kita, lebih besar dan lebih dalam daripada yang kita bayangkan. Sebagian besar dari kita melihat diri kita sebagai individu yang terpisah, dengan batasan yang jelas antara diri kita dan dunia di sekitar kita. Kita merasa terisolasi dalam tubuh dan pikiran kita, berinteraksi dengan dunia melalui indera kita. Tetapi pada level yang lebih tinggi, kita adalah kesadaran itu sendiri. Dan dunia ini hanyalah refleksi dari apa yang ada di dalam diri kita. Kita seringkali terjebak dalam pandangan sempit tentang diri kita, melihat hidup hanya melalui lapisan fisik dan mental yang terbatas. Kita mengidentifikasi diri dengan pekerjaan kita, hubungan kita, atau bahkan emosi kita. Tetapi apakah itu sebenarnya diri kita yang sejati? Ketika kita mulai menggali lebih dalam ke dalam kesadaran kita mulai menyadari bahwa kita bukanlah sekadar tubuh atau pikiran. Kita adalah kesadaran yang lebih luas, yang melampaui semua definisi dan label. Dimensi kesadaran ini adalah dunia yang tidak terbatas, yang melampaui waktu dan ruang. Bayangkan sebuah lautan yang luas, di mana setiap gelombang adalah pikiran atau perasaan yang datang dan pergi. Kita mungkin terperangkap dalam sebuah gelombang besar, merasa seolah-olah itu adalah seluruh lautan. Namun ketika kita melihat dengan lebih jelas, kita menyadari bahwa kita bukanlah gelombang itu. Kita adalah lautan itu sendiri, luas dan tanpa batas, menyadari setiap gelombang yang muncul tanpa terikat padanya. Dalam dimensi kesadaran yang lebih tinggi, kita tidak lagi melihat dunia sebagai tempat yang terpisah dari kita. Kita menyadari bahwa kita dan dunia ini adalah satu. Setiap pohon, setiap batu, setiap orang yang kita temui adalah bagian dari kesadaran yang lebih besar. Kita adalah pikiran yang tidak terbatas, dan dunia fisik ini adalah ekspresi dari pikiran kita. Setiap pengalaman yang kita miliki, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, adalah cara bagi kesadaran untuk memahami dirinya sendiri. Pada titik ini, kita mulai membuka mata kita untuk kemungkinan-kemungkinan yang tak terbatas. Kita mulai mengerti bahwa realitas bukanlah sesuatu yang ada di luar sana, tetapi sesuatu yang kita ciptakan melalui kesadaran kita.
Apa yang kita lihat di dunia ini adalah cermin dari apa yang kita yakini dan rasakan di dalam diri kita. Ketika kita mengubah cara kita melihat diri kita mengubah cara kita melihat dunia. Dan dengan itu, kita mengubah dunia itu sendiri. Kesadaran yang lebih tinggi juga membuka pintu kepada pemahaman yang lebih dalam tentang waktu dan ruang. Kita mulai melihat bahwa kita bukan sekadar makhluk yang terbatas oleh waktu dan tempat. Kita adalah kesadaran yang melampaui semua itu. Keberadaan kita tidak terikat pada tubuh atau pikiran, tetapi pada kesadaran itu sendiri yang selalu hadir, selalu ada, dan selalu mengalir, meskipun dunia fisik kita tampak terus berubah. Kesadaran sesuatu yang kita anggap sebagai inti dari siapa kita, lebih besar dan lebih dalam daripada yang kita bayangkan. Sebagian besar dari kita melihat diri kita sebagai individu yang terpisah, dengan batasan yang jelas antara diri kita dan dunia di sekitar kita. Kita merasa terisolasi dalam tubuh dan pikiran kita, berinteraksi dengan dunia melalui indera kita. Tetapi pada level yang lebih tinggi, kita adalah kesadaran itu sendiri. Dan dunia ini hanyalah refleksi dari apa yang ada di dalam diri kita. Kita seringkali terjebak dalam pandangan sempit tentang diri kita, melihat hidup hanya melalui lapisan fisik dan mental yang terbatas. Kita mengidentifikasi diri dengan pekerjaan kita, hubungan kita, atau bahkan emosi kita. Tetapi apakah itu sebenarnya diri kita yang sejati? Ketika kita mulai menggali lebih dalam ke dalam kesadaran kita mulai menyadari bahwa kita bukanlah sekadar tubuh atau pikiran. Kita adalah kesadaran yang lebih luas, yang melampaui semua definisi dan label. Dimensi kesadaran ini adalah dunia yang tidak terbatas, yang melampaui waktu dan ruang. Bayangkan sebuah lautan yang luas, di mana setiap gelombang adalah pikiran atau perasaan yang datang dan pergi. Kita mungkin terperangkap dalam sebuah gelombang besar, merasa seolah-olah itu adalah seluruh lautan. Namun ketika kita melihat dengan lebih jelas, kita menyadari bahwa kita bukanlah gelombang itu. Kita adalah lautan itu sendiri, luas dan tanpa batas, menyadari setiap gelombang yang muncul tanpa terikat padanya. Dalam dimensi kesadaran yang lebih tinggi, kita tidak lagi melihat dunia sebagai tempat yang terpisah dari kita. Kita menyadari bahwa kita dan dunia ini adalah satu. Setiap pohon, setiap batu, setiap orang yang kita temui adalah bagian dari kesadaran yang lebih besar. Kita adalah pikiran yang tidak terbatas, dan dunia fisik ini adalah ekspresi dari pikiran kita. Setiap pengalaman yang kita miliki, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, adalah cara bagi kesadaran untuk memahami dirinya sendiri. Pada titik ini, kita mulai membuka mata kita untuk kemungkinan-kemungkinan yang tak terbatas. Kita mulai mengerti bahwa realitas bukanlah sesuatu yang ada di luar sana, tetapi sesuatu yang kita ciptakan melalui kesadaran kita. Apa yang kita lihat di dunia ini adalah cermin dari apa yang kita yakini dan rasakan di dalam diri kita. Ketika kita mengubah cara kita melihat diri kita mengubah cara kita melihat dunia. Dan dengan itu, kita mengubah dunia itu sendiri. Kesadaran yang lebih tinggi juga membuka pintu kepada pemahaman yang lebih dalam tentang waktu dan ruang. Kita mulai melihat bahwa kita bukan sekadar makhluk yang terbatas oleh waktu dan tempat. Kita adalah kesadaran yang melampaui semua itu. Keberadaan kita tidak terikat pada tubuh atau pikiran, tetapi pada kesadaran itu sendiri yang selalu hadir, selalu ada, dan selalu mengalir, meskipun dunia fisik kita tampak terus berubah. Setelah memulai perjalanan menuju penemuan diri sejati, langkah berikutnya adalah belajar untuk selaras dengan energi semesta. Energi semesta adalah kekuatan tak terlihat yang mengalir melalui segala sesuatu di alam semesta, dari bintang yang jauh hingga setiap sel dalam tubuh kita. Ia adalah sumber kehidupan yang terus menghubungkan semua makhluk dan segala sesuatu yang ada. Namun kita seringkali terputus dari aliran energi ini, terjebak dalam rutinitas hidup yang sibuk atau dalam pola pikir yang membatasi kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin tidak selalu sadar bahwa kita adalah bagian dari energi semesta yang mengalir ini. Kita terlalu terfokus pada hal-hal duniawi,
pekerjaan, masalah pribadi, atau harapan-harapan yang kita miliki. Kita lupa bahwa kita tidak hanya berada di dunia, tetapi kita adalah bagian dari alam semesta itu sendiri, yang terhubung dengan setiap batu, setiap pohon, setiap hewan, dan setiap orang. Untuk selaras dengan energi semesta, kita perlu melepaskan perasaan terpisah dan kembali pada pemahaman bahwa kita adalah bagian dari keseluruhan yang lebih besar. Energi semesta adalah energi cinta, energi yang mengalir tanpa henti, memberi kehidupan kepada segala yang ada. Ketika kita berlatih untuk menghubungkan diri kita dengan energi ini, kita mulai merasakan kedamaian dan ketenangan yang melampaui kondisi fisik dan mental kita. Salah satu cara untuk selaras dengan energi semesta adalah dengan berlatih kesadaran. Ketika kita hadir sepenuhnya di setiap momen, kita membuka diri kita untuk merasakan aliran energi yang mengelilingi kita. Ini bisa terjadi melalui meditasi, berjalan di alam, atau hanya dengan berdiam diri dan mengamati pernapasan kita. Dengan cara ini, kita kembali mengingat bahwa kita adalah satu dengan segala sesuatu. Harmoni dengan energi semesta juga berarti memahami bahwa segala sesuatu memiliki tujuan dan tempatnya dalam siklus kehidupan. Dalam dunia yang penuh dengan konflik dan perbedaan, kita sering lupa bahwa energi semesta adalah kekuatan yang mendasari segala sesuatu. Setiap peristiwa, setiap pengalaman, baik atau buruk, adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar untuk membawa kita kembali pada keseimbangan dan kebijaksanaan. Ketika kita menerima kenyataan bahwa kita tidak terpisah dari semesta, kita mulai merasakan kedamaian yang datang dengan pengertian itu. Kita tidak lagi merasa terjebak dalam perjuangan hidup, karena kita tahu bahwa kita sedang bergerak dengan aliran alami kehidupan. Kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari perjalanan yang telah dirancang dengan sempurna oleh alam semesta untuk membawa kita lebih dekat kepada kebenaran dan diri sejati kita. Energi semesta bukanlah sesuatu yang perlu kita kejar atau perjuangkan. Ia sudah ada di dalam kita, mengalir melalui kita, menuntun kita ke arah tujuan yang lebih tinggi. Dengan membuka hati dan pikiran kita memungkinkan energi ini untuk membimbing kita dalam setiap langkah hidup kita. Ketika kita selaras dengan energi semesta, kita tidak hanya merasa lebih damai, tetapi kita juga menemukan bahwa hidup kita menjadi lebih penuh dengan makna, kebahagiaan, dan harmoni. Cinta seringkali dianggap sebagai emosi yang melibatkan hubungan antar individu, sebenarnya adalah kekuatan universal yang jauh melampaui batasan kita sebagai manusia. Cinta bukanlah sekadar perasaan atau reaksi terhadap orang lain. Ia adalah energi yang mengalir dalam seluruh alam semesta, kekuatan yang menyatukan segala sesuatu, menghubungkan semua makhluk hidup, dan membawa kedamaian serta penerangan ke dalam dunia yang seringkali penuh dengan kebingungan dan ketegangan. Sebagai manusia, kita seringkali terjebak dalam definisi sempit tentang cinta. Bahwa cinta hanya ada dalam hubungan romantis, keluarga, atau persahabatan. Namun ketika kita melangkah lebih dalam ke dalam pemahaman spiritual, kita menyadari bahwa cinta adalah bagian dari esensi kita yang lebih dalam, yaitu sifat dasar dari alam semesta. Cinta adalah energi yang menggerakkan kita untuk bertumbuh, belajar, dan saling mengasihi, bahkan ketika dunia ini tampak keras dan penuh dengan tantangan. Cinta yang sejati bukanlah cinta yang bersifat egois atau berpusat pada keinginan kita akan perhatian atau pengakuan. Cinta yang sejati adalah cinta yang tidak memiliki syarat, yang melampaui konsep aku dan kamu. Ia adalah penerimaan tanpa penilaian, sebuah keadaan di mana kita melihat diri kita dalam orang lain, merasakan ikatan yang mendalam dengan setiap makhluk hidup di dunia ini. Ketika kita mencintai dengan cara ini, kita tidak hanya mencintai tubuh atau pikiran seseorang, tetapi kita mencintai esensi sejatinya, jiwa mereka yang bebas dan abadi. Cinta adalah kekuatan yang mengalir tanpa batas waktu atau ruang. Ketika kita membuka hati kita untuk cinta tanpa syarat, kita membebaskan diri kita dari keterikatan terhadap dunia fisik dan melangkah ke dalam kesadaran yang lebih tinggi. Kita mulai menyadari bahwa kita bukanlah individu yang terpisah, tetapi kita adalah bagian dari jaringan energi yang luas dan tak terhingga.
Dalam cinta sejati, kita tidak lagi melihat dunia melalui prisma perbedaan, tetapi kita melihatnya sebagai satu kesatuan yang saling terkait. Cinta juga adalah penerangan yang menunjukkan kita jalan menuju kebijaksanaan. Ketika kita menghadapi kesulitan, cinta memberi kita kekuatan untuk menghadapinya dengan hati yang terbuka, tanpa ketakutan atau kebencian. Ketika kita terluka, cinta memberi kita kemampuan untuk memaafkan dan menyembuhkan. Cinta adalah jalan yang mengarah pada kebenaran tertinggi, karena ia membuka mata kita untuk melihat dunia dengan pandangan yang lebih luas dan lebih dalam. Dengan cinta, kita mulai menyadari bahwa kehidupan bukan tentang mencari kebahagiaan di luar sana, tetapi tentang menciptakan kebahagiaan di dalam diri kita sendiri. Ketika kita berlatih mencintai diri kita sendiri, kita membuka pintu untuk mencintai dunia dengan cara yang lebih besar dan lebih penuh. Cinta adalah kekuatan yang mampu mengubah dunia, dan ketika kita hidup dalam cinta, kita ikut serta dalam perubahan itu, mewujudkan dunia yang lebih damai, penuh kasih dan terang. Di dunia yang serba cepat ini, kita seringkali merasa terjebak dalam kebisingan pikiran, suara eksternal, dan kegelisahan emosi. Hidup kita penuh dengan gangguan yang menghalangi kita untuk benar-benar terhubung dengan diri kita yang sejati dan dengan alam semesta. Namun di balik segala kebisingan itu, ada suatu tempat yang tenang, di mana kita bisa menemukan kebenaran sejati yang melampaui segala ilusi dunia. Itulah keheningan, suatu ruang yang tidak hanya bebas dari suara, tetapi juga bebas dari pikiran dan kecemasan. Keheningan bukanlah sekadar ketiadaan suara atau aktivitas. Keheningan adalah suatu keadaan kesadaran yang lebih dalam, di mana kita melepaskan segala keterikatan terhadap dunia luar dan membuka diri untuk menyatu dengan diri kita yang sejati. Dalam keheningan, kita dapat merasakan kedamaian yang datang dari pemahaman bahwa kita adalah bagian dari kesadaran yang lebih besar. Kesadaran semesta yang ada dalam setiap momen, dalam setiap tarikan napas, dalam setiap detik yang berlalu. Meditasi adalah salah satu cara yang paling efektif untuk memasuki keheningan ini. Dalam meditasi, kita berlatih untuk memusatkan perhatian pada napas kita, pada tubuh kita, dan pada perasaan yang muncul tanpa penilaian. Dengan cara ini, kita mulai melepaskan pikiran yang berlarian tanpa henti, dan kita mulai merasakan kehadiran diri yang lebih dalam, yang lebih murni. Ketika kita berada dalam keadaan meditasi yang dalam, kita menyadari bahwa pikiran hanyalah gelombang yang datang dan pergi. Kita bukanlah pikiran-pikiran itu. Kita adalah ruang yang lebih luas yang memberi ruang bagi segala pikiran dan perasaan. Keheningan juga merupakan gerbang untuk memasuki kesadaran yang lebih tinggi. Ketika kita berada dalam keheningan, kita mengundang kebenaran untuk hadir dalam diri kita. Kebenaran yang kita cari bukanlah kebenaran yang terletak pada kata-kata atau teori, tetapi kebenaran yang berada di dalam hati kita. Kebenaran yang datang dari pengalaman langsung dengan diri kita yang sejati. Keheningan memberi kita ruang untuk merasakan kedalaman diri kita tanpa gangguan dari dunia luar. Disinilah kita menemukan pemahaman yang lebih dalam tentang siapa kita sebenarnya dan apa tujuan kita di dunia ini. Keheningan juga memberi kita kemampuan untuk mendengarkan suara hati kita. Dalam dunia yang bising dan penuh distraksi ini, kita seringkali melupakan suara batin kita. Suara yang berasal dari inti terdalam diri kita, dari jiwa kita yang tahu dan memahami lebih dari apa yang bisa dijelaskan oleh pikiran. Ketika kita berdiam dalam keheningan, kita memberi ruang bagi suara batin itu untuk berbicara, untuk membimbing kita menuju pilihan yang lebih bijaksana dan lebih sejati. Akhirnya, keheningan mengajarkan kita untuk hidup dalam kedamaian yang tidak tergantung pada keadaan eksternal. Dalam keheningan, kita menyadari bahwa kedamaian sejati tidak datang dari luar, tetapi datang dari dalam diri kita. Ketika kita berhenti mencari kedamaian di luar diri kita, kita mulai menemukannya di dalam diri kita sendiri, di ruang sunyi yang selalu ada, menunggu kita untuk menemukannya. Kegelapan seringkali dianggap sebagai musuh dari cahaya, sesuatu yang harus dihindari dan ditakuti. Dalam kehidupan sehari-hari,
Kita menghindari penderitaan, kesulitan, dan tantangan karena kita merasa bahwa mereka adalah sumber dari ketidakbahagiaan dan rasa sakit. Namun dalam perjalanan spiritual yang lebih mendalam, kita belajar bahwa kegelapan bukanlah sesuatu yang harus dihindari, tetapi sesuatu yang memiliki pelajaran berharga untuk diajarkan. Kegelapan bukan hanya dalam bentuk fisik, seperti malam hari yang gelap, tetapi juga melibatkan tantangan emosional dan mental yang kita hadapi dalam hidup. Ketika kita menghadapi kehilangan, kegagalan, atau rasa sakit yang mendalam, kita sering merasa seperti berada dalam kegelapan yang tak berujung. Namun kegelapan ini, meskipun tampaknya menakutkan dan penuh penderitaan, mengandung potensi yang sangat besar untuk pertumbuhan dan pencerahan. Tantangan hidup yang kita anggap sebagai kegelapan adalah cermin dari ketakutan dan keterbatasan yang ada dalam diri kita. Mereka adalah kesempatan untuk mengenal lebih dalam siapa kita sebenarnya. Setiap kesulitan yang kita hadapi adalah undangan untuk melepaskan ikatan kita pada ego dan kenyamanan duniawi, serta untuk menggali potensi spiritual kita yang lebih tinggi. Dalam kegelapan, kita dipaksa untuk meraba-raba, untuk mencari cahaya yang mungkin tidak terlihat dengan jelas. Tetapi justru dalam mencari cahaya itulah kita menemukan kebenaran yang lebih dalam. Penderitaan seringkali membimbing kita untuk menyelami emosi yang paling dalam dan tersembunyi dalam diri kita. Melalui rasa sakit, kita belajar untuk melepaskan ketergantungan pada hal-hal duniawi yang sementara dan untuk membuka diri pada kebijaksanaan yang lebih tinggi. Dalam kesulitan, kita menemukan kekuatan untuk bertahan, untuk terus maju meskipun segala sesuatu tampak gelap. Kegelapan ini mengajarkan kita bahwa kita tidak hanya bertahan karena kekuatan fisik atau mental, tetapi karena cahaya batin yang ada dalam diri kita yang lebih dalam. Kegelapan juga mengajarkan kita untuk menghargai cahaya. Tanpa malam yang gelap, kita tidak akan dapat mengapresiasi keindahan fajar yang terbit. Tanpa kesulitan, kita tidak akan memahami kedamaian sejati. Setiap pelajaran dari kegelapan membuka jalan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang hidup, tentang siapa kita, dan tentang tujuan hidup kita yang lebih besar. Dengan demikian, kegelapan bukanlah musuh kita, tetapi sahabat yang membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang keberadaan kita. Ia adalah bagian dari perjalanan yang mengarahkan kita untuk menemukan cahaya batin kita yang sejati, dan untuk menyadari bahwa dalam setiap momen, bahkan dalam kegelapan yang paling pekat, kita selalu memiliki kekuatan untuk menemukan cahaya yang ada di dalam diri kita. Ketika kita melangkah dalam perjalanan spiritual, kita seringkali mencari cahaya di luar diri kita, mencari jawaban dalam ajaran orang lain, atau berharap bahwa suatu hari kita akan menemukan pencerahan dalam bentuk eksternal. Namun, perjalanan sejati adalah perjalanan ke dalam diri kita sendiri, karena cahaya yang kita cari sebenarnya sudah ada di dalam diri kita sejak awal. Ini adalah cahaya abadi yang tidak tergantung pada dunia luar, sebuah sumber kebijaksanaan dan kedamaian yang tak pernah padam. Cahaya ini adalah esensi sejati kita, kesadaran yang murni dan tak terpengaruh oleh dunia material. Ia adalah bagian dari diri kita yang tidak terikat oleh waktu, ruang, atau perubahan. Sebagai manusia, kita seringkali terjebak dalam pola pikir yang terbatas, merasa terpisah dari dunia atau bahkan dari diri kita sendiri. Tetapi cahaya abadi ini mengingatkan kita bahwa kita adalah bagian dari keseluruhan yang lebih besar, dan kita memiliki potensi untuk hidup dalam kedamaian, kebijaksanaan, dan cinta yang tanpa batas. Cahaya dalam diri kita tidak hanya berfungsi sebagai petunjuk jalan, tetapi juga sebagai penyembuh. Ketika kita merasa tertekan atau terluka, kita seringkali mencari penawar di luar diri kita. Namun cahaya batin kita adalah sumber penyembuhan yang paling kuat. Dengan menghubungkan diri kita dengan cahaya ini, kita dapat menyembuhkan luka-luka emosional, fisik, dan mental kita. Cahaya ini membawa kita kembali ke pusat kedamaian kita, mengingatkan kita bahwa kita tidak perlu mencari kesembuhan di luar diri kita karena segala yang kita butuhkan sudah ada dalam diri kita. Cahaya abadi ini juga
memberikan kita kebijaksanaan yang melampaui pemahaman intelektual. Ini adalah kebijaksanaan yang datang dari pengalaman langsung dengan kesadaran yang lebih tinggi. Pengetahuan yang tidak terikat oleh kata-kata atau konsep, tetapi yang hadir dalam momen-momen keheningan dan kesadaran. Ketika kita duduk dalam keheningan dan berhubungan dengan cahaya ini, kita merasakan bahwa kita tahu lebih dari apa yang bisa dipahami oleh pikiran kita. Kita merasa terhubung dengan kebenaran yang lebih besar dan lebih mendalam, sebuah kebenaran yang mencakup segala sesuatu yang tak terhingga dan sempurna. Cahaya ini juga memberi kita kemampuan untuk melihat segala sesuatu dalam perspektif yang lebih tinggi. Ketika kita melihat dunia dengan cahaya batin kita tidak lagi terjebak dalam penilaian atau perbedaan. Kita melihat segala sesuatu sebagai manifestasi dari kesadaran yang lebih besar, sebagai bagian dari jaringan kehidupan yang saling terhubung. Dalam cahaya ini, kita merasa lebih damai, lebih bijaksana, dan lebih terhubung dengan segala yang ada di sekitar kita. Dengan demikian, cahaya abadi ini bukanlah sesuatu yang terpisah dari kita, tetapi merupakan inti dari siapa kita sebenarnya. Cahaya ini tidak dapat padam, karena ia berasal dari sumber yang tak terhingga, kesadaran semesta yang ada dalam segala hal. Ketika kita hidup dalam kesadaran ini, kita hidup dalam cahaya yang tak pernah padam, dan kita menjadi penerang bagi diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Dalam perjalanan kita mencari kebenaran, kita sering kali terjebak dalam pola pikir dualistik, memandang dunia ini dalam kategori baik dan buruk, terang dan gelap, benar dan salah. Ini adalah cara kita berpikir berdasarkan perbedaan dan pemisahan yang membuat kita merasa terpecah dan terpisah dari yang lain. Namun ketika kita semakin dalam pencarian spiritual kita menyadari bahwa kebenaran sejati tidak terikat pada dualitas ini. Kebenaran yang lebih tinggi adalah sesuatu yang melampaui kategori-kategori yang terbatas ini. Dualitas adalah bagian dari pengalaman manusia yang dapat membantu kita untuk memahami dunia fisik, tetapi ia juga menciptakan batasan dalam cara kita memandang realitas. Kita cenderung membuat penilaian tentang apa yang baik atau buruk berdasarkan pengalaman dan kepercayaan kita, tetapi kita sering lupa bahwa kebenaran itu lebih besar dari sekadar penilaian-penilaian tersebut. Kebenaran sejati tidak bergantung pada apakah sesuatu itu terang atau gelap, tetapi lebih kepada pemahaman bahwa kedua kutub tersebut adalah bagian dari keseluruhan yang lebih besar. Kebenaran yang melampaui dualitas mengajak kita untuk melihat segala sesuatu sebagai manifestasi dari satu kesatuan yang tak terpisahkan. Dalam pandangan ini, kebaikan dan keburukan, terang dan gelap adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Tanpa satu, yang lain tidak akan ada. Terang membutuhkan gelap untuk bisa terlihat, dan gelap membutuhkan terang untuk bisa dipahami. Dalam kebenaran yang lebih tinggi, kita mulai menyadari bahwa kita tidak perlu memilih satu sisi dari dualitas, tetapi belajar untuk merangkul keduanya. Kebenaran ini juga mengajarkan kita untuk melihat dunia dengan hati yang lebih terbuka dan tidak terikat pada penilaian. Ketika kita menerima bahwa segala sesuatu, baik yang kita anggap positif maupun negatif, memiliki peran dan tujuannya dalam perjalanan hidup kita mulai melihat dengan lebih jelas bahwa kita bukanlah penonton dari kehidupan ini, tetapi bagian yang aktif dan integral dari keseluruhan proses. Dalam melampaui dualitas, kita juga memutuskan ikatan dengan ego kita. Ego cenderung menciptakan perbedaan, memperkuat rasa terpisah dan terbatas. Namun ketika kita melepaskan pegangan pada dualitas, kita mengarah pada pemahaman yang lebih dalam bahwa kita adalah satu dengan segala sesuatu. Kita bukanlah individu yang terpisah, tetapi manifestasi dari kesadaran universal yang lebih besar. Kebenaran yang melampaui dualitas adalah kebenaran yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata, karena ia tidak terikat oleh pemahaman pikiran. Ia adalah pengalaman langsung, sebuah pemahaman yang datang dari hati yang terbuka dan kesadaran yang melampaui batasan waktu dan ruang. Ketika kita menyadari bahwa segala sesuatu adalah satu, kita tidak lagi terperangkap dalam konflik atau perbedaan, tetapi kita hidup dalam harmoni dengan semua yang ada di sekitar kita.
Perjalanan spiritual kita akhirnya membawa kita pada titik yang tak terhindarkan. Pertemuan dengan Sang Sumber, asal dari segala sesuatu. Ini adalah perjalanan menuju kesatuan, di mana kita tidak lagi terpisah dari alam semesta atau dari esensi kita yang sejati. Di tempat ini, kita menyadari bahwa waktu tidak lagi memiliki kekuasaan, dan kita berada dalam kedamaian yang abadi. Sang Sumber adalah kekuatan tak terhingga, kesadaran yang mengalir melalui segala sesuatu yang ada. Ia adalah asal dari setiap makhluk hidup, setiap pikiran, dan setiap perasaan. Dalam kesatuan dengan Sang Sumber, kita menyadari bahwa kita bukanlah individu yang terpisah, tetapi bagian dari jaringan kehidupan yang lebih besar. Kita adalah manifestasi dari kesadaran universal yang telah ada sejak awal zaman. Menyatu dengan Sang Sumber bukanlah tentang mencapai tempat atau tujuan tertentu, tetapi lebih tentang mengalami kebersamaan yang mendalam dengan segala sesuatu. Ini adalah keadaan di mana kita merasakan keterhubungan dengan setiap makhluk hidup, setiap atom, dan setiap getaran energi yang mengalir di alam semesta. Di sini, kita melepaskan semua perasaan terpisah dan merasakan kedamaian yang datang dari pemahaman bahwa kita adalah satu dengan segala sesuatu. Ketika kita menyatu dengan Sang Sumber, kita juga menyadari bahwa waktu hanyalah ilusi. Dalam kesatuan ini, kita tidak terikat pada garis waktu, karena kita menyadari bahwa segala sesuatu, masa lalu, masa kini, dan masa depan adalah bagian dari kesadaran yang tak terbatas. Kita tidak lagi terperangkap dalam ketakutan tentang masa depan atau penyesalan tentang masa lalu, karena kita berada sepenuhnya dalam momen yang hadir, yang tak terikat oleh waktu. Sang Sumber adalah kekuatan yang penuh dengan cinta, kebijaksanaan, dan kedamaian yang abadi. Ketika kita menyatu dengannya, kita tidak hanya merasakan kedamaian yang mendalam, tetapi juga kebijaksanaan yang lebih tinggi. Kita memahami bahwa segala sesuatu terjadi dengan tujuan yang lebih besar, dan bahwa segala sesuatu adalah bagian dari proses evolusi kesadaran yang tak terhingga. Dalam menyatu dengan Sang Sumber, kita menyadari bahwa kita adalah bagian dari kebenaran yang melampaui dualitas, bahwa kita bukanlah entitas terpisah, tetapi bagian dari aliran hidup yang lebih besar yang mengalir melalui segala hal. Pada akhirnya, perjalanan menuju kesatuan dengan Sang Sumber adalah perjalanan untuk kembali ke rumah, untuk kembali ke diri sejati kita yang telah ada sejak awal. Ketika kita menyatu dengan Sang Sumber, kita tidak hanya menemukan kedamaian yang abadi, tetapi juga menyadari bahwa kita telah selalu berada dalam kedamaian itu, bahkan ketika kita terpisah oleh ilusi dunia ini. Ini adalah pengembalian ke keadaan semula, ke kesadaran yang lebih tinggi yang melampaui waktu dan ruang. Disinilah kita menemukan kebijaksanaan yang sejati, di mana kita memahami bahwa kehidupan ini adalah perjalanan menuju kesadaran yang lebih dalam dan lebih luas. Dan bahwa kita selalu memiliki cahaya batin yang memandu kita menuju kesatuan dengan Sang Sumber. Dalam momen ini, kita bebas dari keterbatasan, bebas dari ilusi, dan kita hidup dalam kesadaran yang tak terhingga. Sebuah kesadaran yang membawa kita pulang ke rumah kita yang sejati, yang selalu ada di dalam diri kita. Pada akhirnya, perjalanan ini bukanlah tentang mencari sesuatu yang berada di luar diri kita. Ia adalah perjalanan pulang ke rumah kita yang sejati, ke dalam kesadaran yang telah ada dalam diri kita sejak awal. Semua pencarian akan kebenaran, kedamaian, dan cahaya sejati, mengarah pada satu tujuan yang sama, untuk menyadari bahwa kita sudah lengkap, utuh, dan tak terpisahkan dari Sang Sumber. Kita sering merasa bahwa kita terpisah dari alam semesta, dari orang lain, bahkan dari diri kita sendiri. Namun saat kita semakin dalam menyelami perjalanan ini, kita mulai menyadari bahwa perasaan terpisah itu hanyalah ilusi. Seperti tetes air yang akhirnya kembali ke lautan, kita adalah bagian dari kesadaran universal yang meliputi segala sesuatu. Kita tidak pernah benar-benar terpisah. Kembali kepada Sang Sumber bukanlah perjalanan menuju suatu tempat yang jauh, tetapi sebuah pemahaman mendalam bahwa kita telah ada di sini dalam keadaan yang paling sejati sepanjang waktu.
Selama ini, kita mungkin terjebak dalam pencarian luar biasa, berharap menemukan jawaban dalam dunia yang penuh dengan kerumitan dan kebisingan. Tetapi jawaban yang kita cari sebenarnya ada dalam keheningan, dalam ruang antara tarikan napas, dalam kebersamaan yang kita rasakan dengan setiap momen, dengan setiap detik yang berlalu. Di sana, di ruang hening itu, kita menyadari bahwa kita adalah bagian dari alam semesta yang luas dan tak terbatas. Saat kita melepaskan ego, saat kita menerima kedamaian dalam ketidakpastian, kita menemukan kebijaksanaan yang melampaui pemahaman kita yang paling mendalam. Kita tidak perlu lagi mencari di luar sana karena apa yang kita cari telah lama ada di dalam kita. Setiap langkah yang kita ambil menuju kesadaran yang lebih tinggi adalah sebuah langkah untuk menyadari bahwa kita adalah manifestasi dari cinta, kebijaksanaan, dan cahaya itu sendiri. Kita tidak sendirian dalam perjalanan ini. Setiap jiwa yang kita temui, setiap makhluk hidup adalah cermin dari perjalanan kita yang sama. Kita semua sedang mencari kebenaran yang sama, mengalami pengalaman hidup yang sama, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Inilah keindahan dari perjalanan spiritual, bahwa kita menemukan diri kita dalam orang lain, dan kita menemukan keseluruhan dalam setiap bagian yang kita lihat. Pada akhirnya, perjalanan ini bukan tentang mencapai tujuan tertentu, tetapi tentang memahami bahwa kita sudah tiba di rumah kita yang sejati. Dalam setiap napas yang kita ambil, dalam setiap momen kesadaran yang kita rasakan. Kita adalah cahaya yang telah lama menyinari jalan kita, bahkan ketika kita merasa gelap. Kita adalah kebenaran yang kita cari, dan kita adalah cinta yang menghubungkan segala sesuatu. Ketika kita akhirnya menyatu dengan Sang Sumber, kita menyadari bahwa kita bukanlah individu yang terpisah, tetapi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, yang tak terhingga. Kita adalah manifestasi dari kesadaran yang melampaui waktu, ruang, dan dualitas. Kita telah pulang ke rumah kita yang sejati, tempat di mana kedamaian, cinta, dan kebijaksanaan abadi mengalir tanpa henti. Jadi biarkan perjalanan ini terus berlanjut. Setiap langkah, setiap momen adalah sebuah bagian dari keseluruhan perjalanan menuju kesadaran yang lebih tinggi. Karena pada akhirnya, kita semua adalah bagian dari perjalanan tak terhingga yang mengarah pada satu tujuan yang sama, pulang ke dalam diri kita yang sejati, menuju kesatuan dengan Sang Sumber.